Pernah ngerasa nggak sih kalau masyarakat kita tuh kayak jalan di tempat? Susah banget gitu buat maju. Kayaknya ada ide bagus, tapi kok ya selalu aja ada yang ngehalangin. Nah, di sini kita bakal coba bongkar. Apa aja sih kekuatan-kekuatan yang seringkali nggak kelihatan, yang jadi rem buat kemajuan sosial kita? Ini nih pertanyaan besarnya. Teknologi makin canggih, informasi makin gampang didapat, tapi kenapa ya rasanya ada aja perubahan-perubahan penting yang seolah-olah nabrak tembok raksasa? Temboknya ini apa sih sebenarnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, coba kita bayangin ya. Perubahan itu kayak mesin yang harusnya jalan terus, melaju ke depan. Tapi, yang namanya juga mesin, pasti ada remnya dong. Rem yang bisa bikin dia melambat atau bahkan berhenti total. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah satu persatu rem itu. Acuan kita kali ini mengidentifikasi ada 9 faktor kunci yang jadi rem perubahan sosial, seperti yang bisa Anda lihat di daftar ini. Ada macam-macam, mulai dari sikap konservatif, kepentingan pribadi, sampai prasangka. Nah, biar lebih gampang kita pahami, 9 faktor ini akan kita kelompokkan jadi 2 kategori besar. Rem yang datangnya dari dalam pikiran kita, dan rem yang datangnya dari struktur masyarakat di luar sana. Yuk, kita mulai dari yang paling dekat dulu, dari dalam diri kita. Seringkali loh, penghalang terbesar untuk berubah itu bukan sistem atau hukum, tapi justru apa yang ada di kepala kita sendiri. Cara kita berpikir dan cara kita merasa. Rem internal yang pertama adalah rasa takut akan ketidakstabilan. Ya, pada dasarnya kan kita semua suka sama yang namanya zona nyaman. Jadi, ada kekhawatiran kalau perubahan, sekalipun itu perubahan yang positif, justru bakal mengganggu tatanan yang udah kita kenal dan malah bikin kacau. Ini rem yang sangat manusiawi sih. Selanjutnya ada tarikan kuat dari masa lalu. Sikap konservatif yang cenderung mengagung-agungkan tradisi dan menganggap kalau cara-cara lama itu udah yang paling benar. Ini bisa jadi kayak jangkar yang berat banget yang nahan sebuah masyarakat buat berlayar ke tempat-tempat baru. Dan ini nyambung banget sama kebiasaan. Kebiasaan di masyarakat itu, wah udah kayak otot yang dilatih bertahun-tahun, kuat banget dan udah mendarah daging. Jadi untuk ngubahnya, kita nggak cuma butuh argumen yang logis, tapi kita juga harus melawan sesuatu yang rasanya udah sangat alami. Selain itu, ada juga rem-rem mental lainnya, misalnya prasangka sama ide-ide yang dianggap asing, sikap yang tertutup, dan yang paling bahaya nih, keyakinan yang pesimis, yang bilang, ah udahlah nggak akan bisa berubah juga. Kalau pola pikir kayak gini udah mengakar, pintu kemajuan bisa tertutup rapat dari dalam. Oke, sekarang kita geser dari yang ada di dalam pikiran ke dunia luar. Mari kita lihat gimana struktur masyarakat itu sendiri bisa jadi penghambat yang luar biasa kuat. Nah, ini dia salah satu rem eksternal yang paling kuat, vested interest atau kepentingan pribadi yang sudah mapan. Gampangnya gini, selalu ada kelompok yang diuntungkan sama sistem yang berjalan sekarang. Tentu aja, mereka bakal berjuang mati-matian buat mempertahankan status quo, karena perubahan adalah ancaman langsung buat posisi dan keuntungan mereka. Seperti yang digambarkan di sini, isolasi itu rem yang kuat. Di sebelah kiri, kita lihat masyarakat yang tertutup itu kayak hidup di bawah tempurung. Ide baru susah masuk, inovasi jadi lambat. Sebaliknya, masyarakat terbuka di sebelah kanan, mereka saling berinteraksi. Dan ini memicu percikan ide-ide baru yang akhirnya mendorong kemajuan. Rem eksternal yang terakhir adalah semacam dinding tak terlihat yang dibangun oleh ideologi yang kaku. Bisa jadi ideologi politik, agama, atau yang lainnya. Ketika sebuah ideologi udah jadi dogma, ia bakal menolak mentah-mentah setiap gagasan baru yang dianggap nggak sejalan. Nggak peduli seberapa bagus gagasan itu. Oke, setelah melihat semua faktor ini, yuk kita coba rangkum apa aja yang udah kita pelajari dan gimana kita bisa melihatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kesimpulannya ada 2 jenis rem utama kemajuan. Yang pertama, rem internal, yang ada di dalam pikiran kita, kebiasaan, ketakutan, dan pola pikir. Lalu yang kedua, ada rem eksternal, yaitu sistem di luar sana, kepentingan kelompok tertentu, dan struktur yang kaku. Dan yang paling penting, keduanya ini seringkali saling mengunci, saling memperkuat satu sama lain. Sekarang pertanyaannya untuk Anda. Coba deh, lihat sekeliling Anda, di komunitas, tempat kerja, atau bahkan negara Anda. Saat Anda melihat ada kemandekan, coba analisis, rem mana yang paling kuat bekerja di sana. Apakah rem internal dari dalam pikiran kita semua, atau rem eksternal dari sistem yang ada? Karena memahami di mana letak remnya adalah langkah pertama untuk bisa melepaskannya.